Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini ada kesempatan bagi kami lagi mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16-17. Tema renungan kita, Roh Kudus penolong yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa akhir pelayanan Yesus bersama murid-muridnya, Dia berkata bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya sebab Dia akan kembali ke surga. Mendengar hal itu, tentulah murid-muridnya mengalami kesedihan, bisa juga kegalauan atau kekhawatiran. Mengapa Yesus harus pergi? Lalu bagaimana dengan kelanjutan pelayanan jikalau tanpa Yesus? Di tengah situasi yang demikian, Yesus kemudian memberikan janji yang menyejukkan. Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bahkan lebih dari itu, disebutkan bahwa Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri orang-orang yang percaya. Saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu sudah tergenapi pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah pasal 2 yang juga dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Kemarin kita memperingati hari Pentakosta yang diperingati secara simultan bersama-sama oleh gereja di seluruh dunia. Sejak saat itu murid-murid dipenuhi sukacita yang melimpah. Mereka juga diberi kuasa dan keberanian untuk pergi menjadi saksinya ke seluruh dunia. Jikalau kita membaca Kisah Para Rasul, maka kita dapat melihat dengan jelas bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam hidup dan pelayanan murid-muridnya. Dalam keadaan sulit ataupun dalam penderitaan, mereka tetap merasakan penyertaan Roh Kudus. Pengalaman hidup bersama Roh Kudus seperti yang dialami oleh murid-muridnya, itu juga dapat menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk itu kita perlu memiliki kerinduan untuk lebih lagi mengenal Roh Kudus, dan kita memberi tempat yang semestinya kepada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita memberikan kepada Roh Kudus satu keleluasaan untuk terus mengendalikan kehidupan kita, sebab memang Dialah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Siapakah Roh Kudus sehingga kita harus mempercayainya? Siapakah Roh Kudus sehingga kita harus mempercayakan hidup kita supaya dipimpin dan dikendalikan oleh Dia? Sebagian orang memahami Roh Kudus itu hanya sebagai kuasa atau energi yang hebat. Akan tetapi Yohanes 14 ayat 16 jelas menyatakan bahwa Ia adalah seorang penolong. Ia adalah Roh kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup. Amin. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Kehadirannya mewakili Allah Bapa dan Yesus Kristus, karena memang ketiganya adalah Allah yang esa. Sebagai pribadi, Ia dapat berduka. Ia berpikir, Ia berkehendak, Ia juga berdoa untuk kita. Bahkan Roh Kudus disebutkan bersaksi. Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus?
Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan mendiami kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka mari kita meminta Roh Kudus senantiasa menerangi hati kita, mengajar kita akan kebenaran agar kita semakin mengenal Dia. Dia adalah Allah yang terus akan menyertai kita. Dia adalah penolong yang sejati. Dia adalah penghibur yang sejati. Dia tahu, bahkan maha tahu. Dia maha kuasa. Dia maha hadir. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Maka jangan sekali-kali pernah meragukan keberadaan maupun kehadiran daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin mengenal Roh Kudus dan semakin kita menyerahkan hidup kita dipimpin dan dikendalikan olehnya, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk kami senantiasa hidup bergantung kepada Roh Kudus, supaya dengan demikian kami tetap hidup di jalur yang benar. Kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan menolong kita melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Shalom.